Target besar pemerintah untuk menyediakan 1 juta unit rumah tahun 2016 ini tidak akan paripurna tanpa peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang perumahan pemerintah dan swasta, serta bank penyedia kredit perumahan. Melalui sinergi ini akan mempermudah sekaligus mendukung percepatan pembangunan sejuta rumah. Sinergitas pemerintah dengan swasta dapat terlihat dari kebijakan hunian berimbang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Permen Pera nomor 10 tahun 2012, pengembang perumahan perlu mengikuti prinsip hunian berimbang, yaitu perbandingan pembangunan rumah tapak 1:2:3. Artinya setiap pembangunan 1 rumah mewah wajib diimbangi dengan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana dalam satu hamparan. Atau jika tidak dalam satu hamparan, pembangunan masih dalam satu wilayah kabupaten kota. Melalui konsep ini, pengembang perumahan diharuskan untuk membangun rumah murah yang tentunya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah pun bekerja sama dengan berbagai organisasi perumahan, seperti Real Estate Indonesia atau REI. Tahun 2016, untuk mendukung program sejuta rumah, REI menargetkan membangun 240.000 rumah. Pengembang-pengembang perumahan besar pun didorong oleh REI untuk membangun rumah murah sejalan dengan peraturan menteri atau permen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pengembang-pengembang besar pun sekarang kita dorong dan sudah ada beberapa yang komit. Sudah mulai membangun rusunami kayak ada di Cimanggis ya, dan juga ada lagi di Maja, ya itu juga pengembang-pengembang besar yang masuk untuk bangun rumah murah. Nah, jadi komitmen ini juga terus bergulir ya, yang dimana kita lihat bahwa komitmen pengembang itu dari dulu sampai sekarang itu cukup konsisten lah dalam hal bagaimana mensukseskan program sejuta rumah ini. Pengembang perumahan memegang peranan penting dalam pembangunan sejuta rumah. Pemerintah pun berharap kalangan pengembang yang kerap ikut serta dalam kegiatan pameran properti ikut memasarkan produk rumah murah atau terlibat dalam pameran khusus untuk rumah murah yang diadakan di lokasi yang langsung menyasar segmen pasar. Sosialisasi program sejuta rumah terus dilakukan untuk mendukung pengembang agar lebih bersemangat membangun rumah murah selain properti komersial yang sedang mereka garap. Tidak perlu ada dikotomi mengenai rumah murah maupun properti komersial, karena semua memiliki segmen pasar masing-masing dan semuanya bisa sama-sama berkembang. Pengembang perumahan swasta yang mengikuti program sejuta rumah ini juga mendapatkan manfaat yang cukup besar. Selain target konsumen yang sangat besar, kemudahan dalam mengajukan perizinan perumahan juga menjadi keuntungan yang didapat oleh pengembang swasta. Jadi keuntungannya adalah dengan market yang cukup besar ini dan juga diprogramkan secara terencana dan ada dukungan dari pemerintah, harapannya ini bisa akan menggerakkan properti Indonesia yang saat ini relatif agak stagnan dalam beberapa tahun terakhir ini. Keuntungan yang kami dapatkan kalau dari pengajuan kredit, kita dibantu oleh Bank BTN ya, bank penyedia KPR-nya, itu syarat-syaratnya mereka sudah bikin lebih ringkas, lebih simpel sehingga pengaju KPR juga lebih mudah. Terus mungkin dari pajak itu diperingan dari pajak. Kita juga bebas PPN, terus PPh-nya juga diperingan, seperti itu. Untuk perizinan kalau dari pusat setahu saya memang juga dibuat lebih sederhana dibandingkan perumahan yang lain. Langkah pemerintah pusat merealisasikan program sejuta rumah akan cepat terlaksana dengan adanya dukungan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan Pemda seperti memberikan rincian data kebutuhan rumah bagi masyarakat setempat, mapping,
atau pemetaan lahan yang diperuntukkan untuk perumahan serta kemudahan perizinan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak serta pemerintah Kabupaten Karawang. Lahan untuk investasi di bidang perumahan telah disediakan dalam skala besar untuk membangun kota baru di daerah Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Sedangkan pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memberikan kemudahan dengan memangkas waktu pengeluaran izin pembangunan rumah. Jika sebelumnya sekitar 26 bulan, kini dipersingkat menjadi kurang dari 1 tahun. Untuk Maja itu memang kita peruntukkan untuk pengembangan perumahan skala besar, di mana di Maja itu kita siapkan lahan 6.000 hektar, dan saat ini sudah ada 6 perusahaan besar yang telah memiliki izin lokasi. Jadi kaitan dengan beberapa upaya kaitan dengan menarik investasi, karena kita bersaing dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Khusus di Karawang ini kita ada beberapa perizinan yang lebih cepat gitu kan, dengan upaya-upaya inovasi maupun lebih murah daripada segi retribusinya gitu. Terutama untuk izin-izin yang ada kaitannya dengan perumahan-perumahan kelas bawah atau untuk masyarakat banyak. Ya, jadi begitu ada si pemohon ya, kemudian mereka ingin menguruskan kaitan dengan perumahan bersubsidi. Nah, tentu ini kita akan mendapat perlakuan khusus gitu kan, baik dari segi pelayanan gitu kan, karena ini menyangkut misalnya rakyat banyak gitu kan, maupun juga dari segi tarif retribusinya ini tentu kita tidak samakan dengan perumahan-perumahan yang memang untuk kelas-kelas elit. Selain itu, perbankan sebagai penyedia kredit perumahan juga memiliki peran penting dalam mendukung program Sejuta Rumah ini. Bank Tabungan Negara atau BTN sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan terus memberikan dukungan terhadap program ini. Hingga semester pertama tahun 2016, Bank BTN telah membangun 120.000 unit rumah yang sebagian besar berupa KPR atau kredit pemilikan rumah bersubsidi. Bank BTN optimistis mampu mendukung pembiayaan perumahan sampai 800.000 rumah, melebihi kemampuan Bank BTN dalam membiayai program rumah subsidi pada tahun sebelumnya yang mencapai 500.000 rumah. 1 juta rumah itu adalah target pemerintah ya. BTN adalah merupakan pelaksana utama. Di samping itu ada pelaksana-pelaksana yang lain. Nah, untuk BTN saja itu udah 471.000 tadi. Pemerintah secara keseluruhan itu kurang lebih hampir 560-an. Jadi kita hampir 90% itu didominasi oleh realisasi Bank BTN. Mekanisme kepemilikan rumah telah diatur dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan masyarakat. Bagi yang ingin memperoleh rumah subsidi, harus memenuhi beberapa persyaratan umum, seperti penghasilan tetap maupun tidak tetap tidak lebih dari 4 juta rupiah per bulan. Pemohon dan pasangan belum atau tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat. Pemohon belum pernah menerima subsidi perumahan, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta menyerahkan fotokopi SPT tahunan PPh orang pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas persyaratan. Setelah semua persyaratan lengkap, masyarakat sebagai pemohon dipersilakan untuk menyerahkan kelengkapan dokumen ke pengembang yang akan meneruskannya kepada bank pelaksana. Bagi pemohon yang lolos verifikasi, akan melaksanakan akad kredit berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Setelah serah terima, maka rumah wajib dihuni. Dengan sinergi yang baik antar setiap pemangku kepentingan di sektor perumahan, tentunya dapat melancarkan keberhasilan program ini. Selain itu, peran serta pengembang perumahan untuk membangun rumah murah memegang peranan penting sebagai ujung tombak terpenuhinya rumah bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah.